bahwa malaikat datang ke Maryam berbicara kepada Maryam, dia akan mengandung tanpa disetubuhi oleh manusia. Nah, kita akuin enggak itu dulu? Di antara Islam dengan Kristen ada enggak yang itu? Kalau di dalam Islam jelas Siti Maryam itu adalah wanita yang suci, sampai dia melahirkan pun tidak tersentuh oleh laki-laki. Nah sekarang yang dipertanyakan di dalam kitab kalian. Ya, nanti dulu. Enggak, tunggu dulu. Anda bertanya, saya balik tanya. Begitu namanya diskusi. Ya, kalau di dalam Al-Quran, saya belum. Kalau kayak begitu Anda tidak mau diskusi, Anda saya saja yang belum mau ngomong. Dulu. Nanti baru setelah saya jelaskan nanti baru Anda bertanya. Jangan di setengah-setengah. Anda langsung to the point aja. Saya tuh terlalu banyak tadi mendengar kalian itu bernarasi. Ketika dikasih jawaban sesuai dengan kitab kalian tidak terima. Itu lucunya gitu. Nanti saya terima ya. Dengar dulu ya. Aduh. Itu yang dilahirkan Maryam itu, kalau secara Alkitab itu Yesus, kalau secara Islamnya itu Isa, Nabi Isa, ya kan? Dan Nabi Isa ini kan dimuliakan. Enggak, poinnya lah bang. Poinnya bang. Poinnya. Iya. Itu Nabi Isa sama dengan Yesus itu dimuliakan. Sejak kapan Yesus dimuliakan bang? Kau ngawur kali kau kadang. Tapi kalian mengakuin bahwa anak Maryam yang dikandung itu tadi. Loh, emang Yesus di dalam kitab kau dimuliakan? Bukan, dengar dulu. Kan kita di dalam poinnya apa? Oke, poinnya. Kalau Isa kalian muliakan, Isa itu sama dengan Yesus enggak? Aduh. Enggak, dengar dulu. Yesus sama Isa beda. Tidak. Jadi Yesus sama Isa beda. Beda. Yesus sama Isa beda. Habis. Lanjut diskusi. Yesus sama Isa beda. Beda ya, udahlah, berarti Yesus itu bukan anak Maryam yang dijanjikan oleh malaikat itu. Sebenarnya kalian yang harus bertanya loh bang, kepada Bible kalian sendiri. Ya, itu yang lucunya. Berarti Tuhan kalian yang di dalam perjanjian baru itu tidak konsisten. Bukankah Tuhan itu ya mewahyukan firman-Nya itu menggunakan bahasa kaumnya bang? Musa menggunakan bahasa kaumnya bang, jangan gesek-gesek lah bang. Telingaku saya pakai headset. Nah, kepada Nabi Daud menggunakan bahasa kaumnya. Apakah kepada Nabi Isa menggunakan bahasa Yunani bang? Itu Nabi Isa itu bukan orang Yunani. Nah, terus kenapa kitab kalian bahasa Yunani bang? Begini, biar saya bilang sama kalian itu Yesus lahir itu bukan untuk seperti orang kita Indonesia, orang Amerika, orang Yunani. Kalau gitu Yesus lahir untuk siapa? Dia itu datang lahir untuk orang Yahudi. Nah, terus kenapa bahasa Yunani bang? Emang Yesus mengerti bahasa Yunani? Yahudi menolak bahwa Yesus itu adalah selamat untuk orang itu. Jadi Yesus diasingkan ke Yunani? Bukan, makanya. Sehingga makanya orang Yahudi itu tidak menerima Yesus. Saya bertanya, bang. Ya. Bukankah ibunya itu seorang Yahudi, bang? Ibunya orang Yahudi, bapaknya orang Yahudi, dia lahir di Bethlehem. Emang Yesus punya bapak? Nah, sekarang dia. Yesus punya bapak? Oke, ada. Siapa namanya? Si Yusuf. Oh, berarti itu dari sperma Yusuf? Makanya Maryam itu makanya aku bilang tadi dari dasar Maria itu. Saya tanya, Yusuf ini si Yusuf ini memberikan sperma kepada sel telurnya si Maria sehingga mengandung Yesus. Nah, kenapa kok katakan itu bapaknya? Kenapa bukan itu bapaknya? Kan kita kan udah mengakuin dari awal tadi. Jangan dibalik-balik lagi. Saya mengakui Siti Maryam, anak
anak dari Ali Imron, ibunya bernama Siti Hana. Itu adalah seorang wanita yang terjaga kesuciannya sampai dia dilahirkan, sampai dia melahirkan. Nah, dalam Bible kau, Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Iya. Pada waktu bertunangan, Maria sudah bunting, ya kan? Iya. Nah, sekarang dikawinkanlah sama si Yusuf. Pertanyaan saya, apakah berarti Yesus itu anak dari Yusuf? Jadi begini, ini saya tanya, apakah Yesus anak dari Yusuf, Bang? Jawab ya tidak. Tidak. Kau katakan itu bapaknya. Maryam yang ada yang kalian bahas dengan Maryam yang kami bahas itu sama apa tidak? Kalau tidak, berarti berarti lain. Tapi kalau kalian mengaku saya bertanya, apakah Yesus anak dari Yusuf? Anak dari Yusuf. Iya. Yesus anak Yusuf. Cuman kandung. Ya gimana mau dibilang, kita cerita kandung itu. Sekarang gini aja, Bu. Kita kembali ke konteks. Berarti kau yang nggak tahu, Bang Andi. Bang Andi. Yang kenapa? Kau tahu kenapa Yesus ditolak? Diam dulu. Kau tahu nggak kenapa Yesus ditolak? Hah? Tahu nggak kenapa Yesus ditolak sama orang Yahudi? Ya tahu lah, kalau orang Kristen tahu semua. Karena apa? Kenapa? Karena dia yang tidak diharapkan seperti yang orang itu harapkan. Aduh, Bang, ya. Abang kan udah punya HP. Setidaknya searching Google lah, Bang. Searching Google lah, Bang. Ya, sebentar, Bang. Jangan dulu kau berbicara, ya. Kau mengajarkan di sini, kau mengajarkan maha guru. Malulah kau, Bang. Makanya kami Islam ini ketika yang namanya berdiskusi, kami mencari tahu. Kami juga mencari tahu dari sisi orang Yahudi. Sisi orang Yahudi kami cari tahu. Kenapa ditolak Yesus? Satu, Yesus itu tidak bernasab, Bang. Yesus tidak bernasab. Orang Yahudi mementingkan nasab. Biar tahu kau. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, Isa putra Maryam. Mana disebut nama bapaknya? Isa ibnu Maryam. Nama ibunya yang diambil. Ya. Isa putra Maryam. Isa putra Maryam. Halo, Andi, saya masuk. Boleh nggak? Udah setiap itu Nora jawab, baru itu. Jadi biar jangan itu Nora lagi menyampaikan, kamu motong-motong. Sekarang aku tanya dulu sama kau, Bang. Saya tanya dulu sama kau. Kau kawinilah seorang janda, ya? Ataupun dia tuh kawin seorang janda, dia punya anak. Nah, suami pertamanya tuh marga Simanjuntak. Kau marga Siaan. Bisa nggak anaknya itu dipakai nama kau? Bin Siahaan. Bisa? Tidak. Ya udah, selesai, Bang. Selesai di sini. Makanya menunjukkan kebenaran di dalam Al-Quran. Tidak pernah ada nama laki-laki. Makanya kita Bang, kembali. Jangan kau ajarkan saya bagaimana orang Yahudi, Bang. Kau belajar sama orang Yahudi juga. Karena kitab kau mengambil kitabnya orang Yahudi, Bang. Makanya tanya sama orang Yahudi. Bahkan kitab Talmud, kitab tafsiran orang Yahudi mengatakan bahwa Bunda Maria itu penjina. Ngeri kan? Ngeri. Hanya Al-Quran, hanya Islam yang memuliakan nabinya, hanya Islam yang memuliakan. Tahu kau? Begini, makanya kita Kitab Talmud. Jangan jadi begini, Bang. Saya tidak berdiskusi sama orang yang hanya modal congor, Bang. Ya, saya sudah katakan kepada kau, kenapa Yesus ditolak? Satu, mereka tidak menantikan Mesias yang maksudnya Mesiasnya itu adalah Yesus. Karena mereka menginginkan Mesias itu adalah raja besar. Raja besar seperti Daud, Salomo. Nah, Daud, Salomo jelas. Keturunannya siapa? Nah, Yesus keturunan siapa? Siapa bapaknya? Nggak ada. Bagaimana mungkin orang yang tidak ada bapaknya bisa dijadikan raja besar? Aduh, belajarlah sama orang Yahudi dulu, Bang. Jadi kita kembali ke dulu. awal, makanya kita harus kembali. Carikan yang lain. Suruh dia belajar. Saya nggak perlu mengajarkan orang sini. Buang-buang waktu.